Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat ya. Baik Ananda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar kembali tentang sejarah kebudayaan Islam. Dan hari ini kita akan mengenal sejarah Nabi Idris. Minggu lalu Ustazah sudah memberikan video tentang kisah Nabi Idris. Bagaimana Ananda Soleh-Soleha, sudah menonton videonya? Sudah ya? Kalau sudah, Ustazah akan mengecek apakah Ananda Soleh-Soleha masih ingat? Insya Allah Ustazah yakin semuanya pasti masih ingat. Baik, Ananda Soleh-Soleha, Ustazah akan mengecek ya. Siapa ya ayah Nabi Idris? Ya, ayah Nabi Idris bernama Yarid bin Mihlail. Ustazah ulangi, ayah Nabi Idris bernama Yarid bin Mihlail. Nabi Idris merupakan nabi yang kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris lahir di Babilonia. Sejak kecil Nabi Idris rajin membaca, sehingga tidak heran ketika dia besar, dia tumbuh menjadi seorang yang pintar. Dan Nabi Idris juga merupakan manusia pertama yang bisa menulis dan matematika. Beliau juga ahli perbintangan dan astronomi. Dan Nabi Idris merupakan manusia pertama yang pandai menjahit. Ananda soleh-soleha, jadi manusia pertama yang bisa menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris. Dan Nabi Idris juga dikenal sebagai Asadul Usad. Apa itu Asadul Usad? Asadul Usad yaitu singa yang paling berani. Jadi saking beraninya Nabi Idris ketika terjadi peperangan, ketika memimpin di medan perang, sehingga beliau dijuluki sebagai Asadul Usad. Nah, Ananda soleh-soleha, kembali Ustazah mau mengecek siapa yang masih ingat azab apa ya yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Idris? Ayo, masih ingat tidak? Ya, azab yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Idris yaitu berupa musim paceklik yang panjang. Seperti apa musim paceklik itu? Misalnya tidak ada hujan, cuaca sangat panas, sumur-sumur banyak yang kering, sehingga hewan dan tumbuhan banyak yang mati. Otomatis ketika hewan peliharaan, tumbuhan yang mereka tanam banyak yang mati, akan menyulitkan mereka. Dan itu adalah siksaan Allah kepada mereka yang durhaka. Bisa difahami ya Nanda soleh-soleha? Insya Allah ya. Nah, selanjutnya sekarang Ustazah akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris bersama malaikat Israel. Baik, sebelumnya Ustazah akan mengecek malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Coba tanya ayah bundanya, Bunda, kalau malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ananda soleh-soleha, perlu diketahui ya bahwa malaikat itu banyak jumlahnya. Kita tidak mengetahui, mungkin ribuan atau puluh ribuan atau bahkan jutaan. Wallahu a'lam bishawab, yang pasti jumlah malaikat itu banyak sekali. Akan tetapi yang wajib kita ketahui ada berapa coba? Sudah bertanya belum? Ya, yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Salah satunya yaitu malaikat Israel. Suatu hari Nabi Idris alaihissalam kedatangan tamu istimewa. Seorang laki-laki muda yang tampan, berpakaian putih bersih, rapi dan harum baunya. Nabi Idris tidak mengenalnya. Nabi Idris mempersilahkan tamu masuk ke rumah. Beliau menawari makan dan minum. Namun tamu itu tidak mau makan dan minum. Tamu itu hanya ingin beribadah di dalam rumah itu. Nabi Idris pun akhirnya juga beribadah. Keesokan harinya Nabi Idris bertanya,
"Siapakah kamu?" Tamu itu pun menjawab, "Aku adalah malaikat Israel." Kemudian Nabi Idris diajak jalan-jalan ke suatu tempat di mana tempat itu sangat mengerikan. "Itulah neraka," kata malaikat Israel. Nabi Idris melihatnya dan menggelengkan kepala. Kemudian Nabi Idris juga ditunjukkan tempat yang indah. Kemudian Nabi Idris bertanya, "Apakah tempat itu?" Malaikat Israel bertanya, "Itulah surga. Tempat yang sangat menyenangkan." Nabi Idris pun mengucapkan kalimat Subhanallah. Kemudian setelah diperlihatkannya neraka dan surga oleh malaikat Israel, akhirnya Nabi Idris wafat. Wallahu a'lam bishawab, ya Ananda saleh-salehah, kebenaran mutlak datangnya dari Allah. Baik Ananda soleh-soleha, untuk tugasnya silahkan Ananda soleh-soleha dikerjakan evaluasi mengenai kisah Nabi Idris, yaitu halaman 81 dan 82. Pilihan gandanya saja ya. Insya Allah Ustazah pikir dan Ustazah yakin semuanya pasti bisa menyelesaikan dan mengerjakan tugasnya. Baik Ananda soleh-soleha, mungkin itu tugas dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.